Baik, terima kasih untuk kesempatan yang saya peroleh, dan melalui video ini saya akan menyampaikan hasil pendapat saya mengenai pertanyaan-pertanyaan dari tugas akhir yang diberikan oleh Bapak dosen. Namun sebelum kita masuk pada penyampaian saya akan uh, memperkenalkan diri saya. Itu nama saya Papi Irfan Akamnanu dengan NIM 68 2019 161. Baik, kita akan masuk dalam penyampaian saya. Pertanyaan yang pertama. Baik, di sini saya akan menguraikan pemahaman saya terkait peran wawasan Nusantara dalam menjaga integritas bangsa dan negara. Sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945, dan di sini saya mengambil bagiannya, yaitu saya akan membacakan: untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan permain abadi dan keadilan sosial. Sehingga berdasarkan pembukaan undang-undang tersebut, maka perlu untuk kita garis bawahi di sini bahwa tujuan wawasan Nusantara itu adalah untuk mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan, baik itu alami maupun aspek sosial ya. Dan jika seseorang menyadari dan tahu akan wawasan Nusantara atau memahami akan baiknya wawasan Nusantara, maka nilai-nilai yang ada dalam dirinya, nilai-nilai kebangsaan yang ada dalam dirinya itu akan menunjukkan perilaku-perilaku yang menjunjung tinggi rasa nasionalisme dan juga moral dan etika. Sehingga dari pertanyaan ini, apakah wawasan Nusantara dapat menjaga integritas bangsa dan negara? Menurut saya, iya, wawasan Nusantara dapat menjaga integritas atau perbedaan yang ada dalam negara kita di segala aspek ya. Sehingga integritas ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan, supaya terciptanya keadilan, terciptanya kesejahteraan juga dalam masyarakat. Jadi wawasan Nusantara ini sangat berperan penting untuk menjaga integritas bangsa dan negara. Baik, kita masuk dalam pertanyaan yang kedua di sini. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan ini terkait virtual nasionalisme. Menurut saya, virtual nasionalisme ini dapat menjaga ketahanan nasionalisme. Ya, memang seperti itu. Nah, virtual nasionalisme ini dapat menjaga kesatuan bangsa Indonesia. Ya, dan di sini saya melihat dari banyaknya penggunaan internet oleh generasi muda, generasi milenial seperti kami mahasiswa, dan saat ini juga yang disebut dengan istilah cyber nasionalisme, yang dimana adalah sekumpulan orang yang menyalurkan atau seperti memberikan rasa nasionalisme, entah itu dari berbagai apapun yang dia sampaikan ke dalam platform internet, misalnya tentang Pancasila, tentang UUD, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, maupun tentang peraturan-peraturan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sehingga itu ketika akan dilihat oleh pengguna-pengguna internet lain, entah itu dalam blog atau dalam postingan-postingannya yang ada di dunia maya, akan membuat rasa nasionalisme itu timbul dari postingan-postingan atau hal-hal yang misalnya ada dalam dunia maya atau virtual ini, seperti misalnya program-program di TV yang menayangkan rasa cinta tanah air. Nah, dan melalui dunia virtual ini, bahkan kita bisa mengenal lebih jauh tentang segala hal, sehingga sangat membantu dalam memperoleh informasi. Namun satu hal yang perlu disayangi dari dunia virtual ini, yaitu jika kita kurang memahami atau mengetahui tentang berita yang misalnya kita lihat di internet dimanapun itu, jika kita kurang teliti, maka tidak semua berita yang ada dalam internet itu benar, karena ada beberapa juga yang seperti hoax atau penipuan, dan itu sangat tidak bagus untuk jika kita melihatnya secara menggunakan filter untuk melihat hal-hal yang ada di internet. Tidak gampang percaya dengan
segala sesuatu yang ada di internet, kecuali sumbernya itu benar dan terpercaya ya. Jadi menurut saya seperti begitu. Generasi-generasi muda milenial saat ini banyak menggunakan media sosial, banyak menggunakan internet, sehingga diperlukannya platform-platform atau program-program, bahkan postingan-postingan yang ada di dunia maya ini yang menyajikan tentang nasionalisme, tentang hal-hal yang membangun nasionalisme sangat perlu ya, sehingga dapat menolong untuk membangun rasa cinta tanah air. Mungkin itu jawaban dari saya untuk pertanyaan nomor 2 ini. Sekian hasil pendapat saya mengenai pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dosen dalam penugasan akhir ini, dan saya minta maaf jika ada salah kata, salah pengucapan saya. Saya minta maaf dalam video ini, dan terima kasih juga untuk yang sudah menonton video ini. Terima kasih.